bab penjadualan kan ini pakai aplikasi MS Project. Sebelum itu kita perlu mencari durasi terlebih dahulu setiap pekerjaannya. Nah, untuk rumusnya tuh koefisien dikali jumlah pekerja volume dikali koefisien dibagi jumlah pekerja. Nah, ntar kalian buat Excel-nya, isian ntar ini dari volume pekerjaan. Ada ukuran pekerjaan, terus ada volume, ada satuan, ada koefisien, ada total pekerjaan, jumlah pekerja, durasi sama durasi lagi. Nah, untuk dapat koefisien ini dapat dari AHSP yang udah kalian rekap sebelumnya. Nah, kan kita pertama nyari koefisien pembersihan terlebih dahulu nih. Kita cari di AHSP. Nah, di sini kan ada koefisiennya. Nah, kita ngambil koefisien yang koefisien pekerja saja. Nah, terus pekerjaan gudang ini pembangunan gudang. Kita cari lagi di ASP. Salah dulu ya. Untuk tadi yang pembersihan koefisien yang ini ya, yang koefisiennya 0,1. Abang tadi salah naruh. Nah, untuk pemasang bopleng cari lagi di ASP-nya. Nah, ini kan 0,1 di copy ke durasi. Nah, untuk cari total pekerjaan caranya itu volume dikali koefisien kerja. Nah, ntar tinggal kalian tag ke bawah ya. Nah, untuk jumlah pekerja ini sistemnya itu fleksibel, bebas kalian mau pakai berapa jumlah pekerja, bisa 5, bisa 7, bisa 8. Abang contoh pakai 8 pekerja aja. Nah, setelah dapat ini milih jumlah pekerja, untuk cari durasi itu caranya total pekerjaan dibagi jumlah pekerja. Nah, di sini durasinya tuh per hari ya, jadi 0,9 hari. Nah, karena ini angka yang nggak bulat, kita cari itunya per hari berapa. Caranya durasi ini di round up titik koma 0. Nah, jumlah hari sini ntar ketemu jumlah 1 hari. Nah, misalkan kita ini aja, ini durasinya 2,3. Nah, ntar keluar durasi pekerjaan ini 3 hari. Mungkin untuk cari durasi pekerjaan itu doang, ada yang ditanya? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kita lanjut ke penjadwalan MS Project aja ya. Halo, masih nggak? Masih nggak caranya? Oke, kakak bakal lanjuti untuk membuat penjadwalan di Microsoft Project. Tapi sebelum itu kakak mau ngasih tahu dulu ini. Nah, kakak mau ngasih tahu dulu ke kalian untuk
jenis-jenis hubungan antar pekerjaan yang nantinya bakal kita gunakan di MS Project, yaitu yang pertama itu ada finish to start atau ya simbolnya FS, itu hubungan ketergantungan yang menyatakan bahwa suatu pekerjaan bisa dilaksanakan setelah pekerjaan lain selesai. Nah, finish to start ini dibagi lagi menjadi dua, ada lag time sama lead time. Lag time ini simbolnya plus, mungkin kalian masih bingung ya, simbol ini nanti gunanya untuk apa. Nanti simbol ini nanti bakal kita gunain untuk DMS Project ya. Untuk lag time sendiri artinya itu tenggang waktu antara selesainya satu pekerjaan dengan dimulainya pekerjaan lain. Untuk lead time itu pekerjaan baru dimulai pada saat sebelum pekerjaan lama belum selesai. Selanjutnya ada finish to finish. Untuk simbolnya itu FF. Bahwa suatu pekerjaan harus selesai bersamaan dengan pekerjaan lainnya. Untuk start to start itu simbolnya SS, suatu pekerjaan harus dimulai bersamaan dengan pekerjaan lain. Terus yang terakhir itu ada start to finish SF, simbolnya SF, yaitu suatu pekerjaan baru boleh selesai setelah pekerjaan lain mulai dikerjakan. Nah mungkin kan itu dulu ya. Kita bakal lanjuti ke ini gambaran tampilan pertama MS Project. Boleh berubah ya? Bentar. Udah belum? Udah ya. Nah, ini tampilan pertama untuk MS Project. Di sini ada task name. Task name ini adalah nama pekerjaan. Nah, jadi kalian kan tadi udah buat perhitungan durasi ya, perhitungan durasi dari Excel. Kakak pakai contoh ini ya. Ini bisa kita langsung copy aja. Caranya gini. Text special, text data. Oke, nih. Udah ada kan nama-nama pekerjaannya? Biar memudahkan kalian, setelah kita masukkan nama-nama pekerjaannya ini, kita buat sesuai dengan levelnya. Yang pertama, pekerjaan persiapan, level 1 kan. Nah, gimana nih cara buat kita buat membedakan pekerjaan lain sesuai dengan levelnya. Yang pertama ini pekerjaan persiapan, ini level 1. Caranya kita masukkan, sedangkan untuk pekerjaan pembersihan lahan dan sampai pekerjaan galian septic tank ini kan level 2 ya. Jadi kita copy aja dari sini. Pembersihan lahan sampai pekerjaan galian septic tank. Tuh. Udah nampak kan? Ini level 1-nya, ini level 2-nya. Kita lanjutkan sampai ke bawah ya. Nah, ini ada yang kosong boleh langsung di delete saja. Terus pekerjaan struktural. Caranya sama, tinggal di blok. Nah, sedangkan ini pekerjaan fondasi tapak ini kan level 2 ya. Jadi caranya kita blok yang dari sini sampai sini, kita masukkan lagi. Tuh. Terus kita lanjutin untuk yang ke bawahnya. Pekerjaan slow. Nah, ini udah sama belum? Oh, ini level 2. Ini level 2. Nah, udah sama kan sesuai dengan sesuai dengan WBS yang kalian buat kemarin. Nah, selanjutnya itu kalian lihat ini di bagian task mode. Task mode ini yang nomor 1 itu auto schedule dan yang seterusnya itu masih manual schedule. Nah, gimana caranya kita untuk membuat task mode ini menjadi semuanya auto schedule? Yaitu dengan cara di blok semua. Nih, aduh, kebanyakan nih. Blok sampai sini, terus kita auto schedule. Nah, auto schedule ini fungsinya nanti saat kalian membuat penjadwalan dia langsung nge-link. Pekerjaan lain itu langsung nge-link, jadi dia terhitung sendiri untuk hari penjadwalannya. Setelah itu, setelah kita samain auto schedule-nya, kita buat di sini untuk
format project Sumaritas, yaitu dengan cara ini di format, kita centang nih bagian kotak yang project Sumaritas. Tuh. Ini kalian ganti, misalnya ya, namanya ini bebas nanti mau kalian buat apa. Ini Kak contoh doang ya, project MRK Kak buat. Nah, di sini nanti total semua durasi project rumah kalian tuh bakalan terhitung di sini nanti di project MRK ini, di durasi ini. Terus kita mau memunculkan penomoran pekerjaan ini sesuai kayak yang di Excel nih. Ada penomoran ini kan 1.1, 1.2 gitu. Caranya gimana? Kita centang lagi yang outline numbernya. Tuh. Nah, jadi udah kalian lihat kan, ini udah sesuai belum sama yang kalian buat gitu. Nah, di sini kan kalian nih pekerjaan kalian. Pekerjaan kalian ini levelnya 5 masuk lagi. Nih. Gitu. Jadi kalian ngerjainnya tuh kayak yang kakak gini, kalian split layarnya itu antara Excel kalian sama MS Project kalian. Jadi bisa ngekoreksi gitu. Selanjutnya bakalan kakak masukin durasi pekerjaan yang udah kalian hitung tadi. Nih ya, nih. Dari pembersihan lahan. Yang udah dibulatin ya untuk durasinya ini. Masukin 6, 7, 2, 1, 6, terus ini 10, ini 2, terus ini 1, 8, 2, 3, 1, terus 1, 4, 9, 2, 9, 5, 4. Nih, udah kita masukin kan durasinya. Nah, jadi untuk pekerjaan persiapan itu, kalian membutuhkan waktu 10 hari untuk pengerjaannya nih totalnya semua. Sudah kita masukin durasi, kita bakalan masuki predecessor pekerjaan. Yang pertama pembersihan lahan misalnya ya. Karena pembersihan lahan ini pekerjaan pertama, jadi predecessornya kosong karena dia pekerjaan pertama. Kita mulai dari pekerjaan pagar proyek. Predecessornya berarti 2. Tuh, dia ngeling kan? Yang ini 3. Maksudnya, pekerjaan pagar proyek ini dikerjakan setelah pembersihan lahan selesai. Gitu, pemasangan blok yang 4. Terus pekerjaan direksi kit dilakukan setelah pemasangan ball plank gitu. Ini misalnya ya, contohnya ini sesuai dengan perencanaan kalian masing-masing nantinya. Nah, di mana gunain finish to finish, start to finish itu di predecessor ini. Tadi kan contohnya ada lag time. Lag time itu tuh penambahan waktu. Contoh pengerjaannya tuh contoh pekerjaan tuh apa? Misalnya kalian pengecoran kan, sudah kalian ngecor, kalian mau mana nih? Contohin aja di sini ya. Pengerjaan pondasi tapak nih, pekerjaan pengecoran pondasi tapak. Setelah itu kan pekerjaan urukan kembali pondasi tapak. Tapi kan kalian kalau sudah ngecor nggak mungkin langsung ke pekerjaan urugan kan, pasti kalian nunggu dulu nih corannya tuh selesai kan. Pengocorannya tuh butuh apa ya, waktu untuk pengeringannya gitu. Misalnya kalian nunggu untuk kering cornya itu sehari, berarti kalian buat gini caranya. 17 S karena penambahan waktu berarti di sini ditambah 1 hari. Ini karena di atasnya belum selesai ya. Ya Kak masukin aja dulu. 6, 8,
Ini 9. Nih, itu tuh ketahuan guys kalau misalnya kalian membuat penjadwalan ini nggak ngeling satu sama lain. Dua puluh 21. Nah, kakak ulangi tadi ya, yang pengerjaan pengecoran tadi. Kan kalian butuh waktu sehari untuk pengeringan pengecoran tadi, butuh sehari kan untuk melanjutkan pekerjaan selanjutnya. Jadi cara kalian buat di sini yaitu 16 ditambah 1. 16 SFS plus 1. Nah, gini. Jadi maksudnya kalian bakal melakukan pengecoran sehari, bakal melakukan pekerjaan urugan sehari setelah pengecoran gitu. Contohnya gini. Atau bisa kalian gunain yang lain, misalnya kayak tadi finish to finish. Berarti kan finish to finish tadi kan simpelnya FF ya. FF misalnya. Tuh. Atau di sini kalian gunain tadi untuk start to start misalnya. FS. Nah, pokoknya ini sesuai dengan penjadwalan yang udah kalian rencanain gitu. Nah, Kak maunya nanti waktu kalian buat predecessor ini harus ada hubungan antar pekerjaan finish to finish, start to finish, lag time-nya, lead time-nya. Nah, jadi Kak maunya nggak mau polos ya, maksudnya cuma 2, 3, 6 gini aja nggak ya, harus pakai hubungan antar pekerjaannya juga, harus pakai kombinasi-kombinasi gini lah pokoknya. Setiap hubungan antar pekerjaan itu harus ada. Terus sudah kalian masuki predecessornya, selanjutnya kalian buat untuk penanggalan, yaitu dan project buka change working time. Nah, ini fungsinya apa? Di sini kan kalian lihat nih, pekerjaan persiapan itu dimulai tanggal 1 November. Jadi maksudnya kita memulai suatu proyek ini pada tanggal 1 November. Nah, jadi Kak mau nyamain untuk kalian semua yang kelas Palembang, untuk awal tanggal mulainya proyek itu tanggal 1 November, hari ini. Gitu. Nah, di sini kan kita lihat tanggalnya masih polos ya, maksud dalam artian harus kenapa ada yang ngomong ya. Nah, di sini kan tanggalnya masih hari kerja semua, tapi kan kita tahu kalau di November itu misalnya ada tanggal merah. Nah, kalau misalnya kayak tanggal merah, hari-hari besar gitu kan biasanya tukangnya libur kan. Nah, jadi gimana cara kita untuk masukin hari tanggal merah itu? Contoh ya, misalnya tanggal 10 November itu hari pahlawan ya? Iya nggak sih? Ya kan, tanggal 10 November hari pahlawan nih. Kalau di sini, nih, coba hari pahlawan. Nah, di sini otomatis bakal ada tanggal merahnya. Jadi nanti di penjadwalan kalian di sini, waktu tanggal 10 itu pasti libur gitu. Jadi tukangnya nggak kerja gitu. Jadi nanti kalian masukin untuk tanggal-tanggal merahnya ya. Untuk misalnya kan mungkin untuk pengerjaan rumah 2 lantai ini memerlukan mungkin 2 atau 3 bulan misalnya. Nah, itu kalian isi semua tuh di bulan-bulan itu tanggal-tanggal merahnya. Kayak yang udah Kak contohin, tinggal ditambah-tambah aja nih untuk ke bawah-bawahnya ya kalau misalnya. Ini tinggal tuh Desember, Januari. Terus di sini kalian lihat ya, ini kan hari Sabtu sama hari Minggunya masih masih libur ya. Sedangkan kalau di Indonesia itu kebanyakan hari Sabtu bahkan hari Minggunya juga masih kerja gitu tukangnya. Jadi mau Kakak samain aja untuk kita itu untuk hari kerjanya itu sampai hari Sabtu. Cuman hari Minggunya aja yang libur. Nah, di sini kan hari Sabtunya masih libur nih. Gimana cara kita untuk buat hari Sabtu ini nih
menjadi hari kerja dengan cara nih disebanding worksheet. Nah, kita buka di ini pencetnya detail. Nih, details kita pencet Saturday. Kita isi. Mulai kerjanya dari jam. Nih, kita set dulu set days di specific working times. Kita buat di sini dari jam 8 sampai jam 12. Oke. Penyuntikan jam 8. Ini titik 2. Nah, ini sampai jam 12 misalnya. Nah, terus dilanjutin lagi misalnya dari jam 1 sampai jam 5. Nah, udah kan berarti hari Sabtunya udah masuk ke hari kerja. Terus kita okein. Nah, dia bakal ke set sendiri. Ada yang ditanyain nggak untuk penjadwalan? Izin bertanya, Kak. Iya, boleh. Kalau untuk yang kemarin kan pas ngerjain AHS-nya itu ada beberapa yang barangnya tuh nggak ada di AHS, misalnya kayak pekerjaan masang AC gitu, Kak. Nah, kalau itu gimana jadinya, Kak? Pekerjaan yang nggak ada di AHS. Iya, Kak. Contohnya apa? Cari yang serupa aja deh yang di HHS-nya gitu. Itu contohnya kemarin kan AC ya? Iya, misalnya kayak kemarin itu kalau untuk pemasangan AC itu nggak ada dia AHS, Kak. Kalau coba dicari di Google dulu deh untuk koefisien yang AC-nya. Nanti kalau misalnya nggak ketemu juga, nanti boleh kabarin ke kakaknya ya. Oke, siap, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, see you. Ada lagi? Nggak ada yang mau tanya jadwalan? Kalau nggak ada, sekian dari kakak. Selanjutnya bakalan dilanjutkan oleh Kak Gladys dan Kak Afi untuk materi PDM. Halo. Masuk ya. Baiklah, kali ini kakak akan menjelaskan tentang PDM. Tolong diperhatikan karena agak susah dikit. Kalau ada yang pengen tanya, langsung tanya. Jangan di akhir ya. Langsung dipotong aja. Yang pertama itu penjadwalan metode jaringan kerja. Jadi kalian butuhkan buat PDM itu, yang pertama aktivitas atau kegiatan, yang kedua durasi, yang ketiga deskripsi aktivitas kegiatan, dan yang terakhir menentukan hubungan yang logis. Maksudnya di sini ini dari penjadwalan kalian. Jadi kalian harus selesai penjadwalan dulu baru bisa kerjain PDM. Nah, maksudnya hubungan yang logis nomor 4 itu maksudnya contohnya kayak pekerjaan pengecoran. Itu nggak boleh duluan daripada pekerjaan pembersihan. Jadi harus logis lah kayak gitu. Nah,
ini activity on a row, AOA. AOA ini sama seperti ini bisa disebut juga CPM. Nah, kalau kalian lihat di sini ada lingkaran. Lingkaran itu arti sebutannya itu node. Nah, untuk activity yang duluan itu disebut node I. Nah, activity yang selanjutnya itu disebut node J. Jadi yang di panah itu disebut J, yang tidak ada panahnya itu disebut I. Nah, ini kalian hafalin. Ini penting buat ke depannya. Nah, ini CPM. CPM itu artinya kita menentukan jalur titisnya. Nanti kita langsung lanjut aja. Diagram AOA-nya itu seperti ini. Nah, kalian bisa lihat penjelasannya itu kalian baca sendiri ya. Ada EET, ada EETJ, EETI. Misalnya EETI itu earliest event time node I. Berarti earliest event time di node I, di node sebelumnya yang nggak ada anak panah. Untuk perhitungan CPM sampai PDM ada dua cara. Ada forward pass, itu perhitungan maju, sama backward pass, perhitungan mundur. Kalau perhitungan maju itu kita biasanya dapat ES sama EF. Kalau perhitungan mundur itu kita dapat LS sama LF. LS itu latest, kalau L itu latest, kalau I itu earliest, S itu start, F itu finish. Nanti kalau nggak ngerti langsung tanya, oke? Aku tidak, nggak stop, langsung lanjut terus. Kalau nggak ngerti langsung tanya, oke? Nah, ini penjelasan teorinya aja, nanti kalian bisa baca sendiri buat rumus-rumusnya. Nah, ini kita contoh perhitungan maju di CPM ya, ini CPM dulu. Kalau PDM nanti ada penjelasannya di selanjutnya. Nah, kita lihat di hari ke-0. Nah, yang di bawah itu, yang di bawah kiri, itu earliest start-nya. Earliest event time yang start, yang di I. Nah, kita lihat yang di activity yang kedua, di hari kedua, itu ada yang tulisannya 2 ya. Gimana ya? Kelihatan nggak kursornya? Kelihatan nggak? Ada, Kak. Kelihatan ya? Ada ya? Nah, yang ini, itu nomor pekerjaannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang A ini durasinya. Yang ini earliest event time I. Ini earliest event time I. Earliest event time I, oke? Nah, cara biar dapat di sini gimana? Itu durasi yang pertama ditambah yang durasi pekerjaan A. Jadi 0 ditambah 1, 1 dapatnya. Contoh, 0 tambah 2, 2 dapatnya. 0 tambah 3, 3 dapatnya. Nah, kita lihat juga predecessor. Predecessor itu yang sebelumnya. Jadi pekerjaan sebelumnya. Contoh, kayak kita lihat di pekerjaan nomor 5. Dia ada 2 nih predecessornya. Ada pekerjaan nomor 2 sama pekerjaan nomor 3. Yang kita ambil di earliest ini, earliest event time ini, itu yang paling besar. Kita lihat yang di pekerjaan nomor 2 itu 1 ditambah 4, 5. Harusnya di sini kan 5. Tapi di pekerjaan yang berbeda itu ada 2 tambah 5, jadinya 7. Kita ambil yang paling besar kayak itu. Ngerti? Mungkin nggak ngerti, nanti kan belajar sendiri ya. Tapi kalau nggak ngerti, mau tanya langsung tanya. Nah, berlaku untuk seluruh pekerjaan. Ini untuk forward, arah maju. Nah, ini pekerjaan yang backward-nya, cara mundur. Kita pekerjaannya nggak dari pekerjaan nomor 1, tapi pekerjaan dari yang terakhir. Kita lihat dari pekerjaan nomor 8. Caranya dikurang. Yang ini, 16 ini, dikurang 3, jadinya 13. Tuh. Sama, berlaku. Ini 13 kurang 2, 11, 13 kurang 6, 7, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau ada yang 2, kayak yang pekerjaan nomor 5 ini, ada 2, ini ada pekerjaan nomor 2 sama nomor 3, predecessornya. Itu kita ambil yang paling kecil. Misal ini 7 kurang 4, 3, 7 kurang 5, 2. Mana ya paling kecil? Ya, gitulah pokoknya. Nah, kalau ini perhitungan mundur untuk CPM. Ya, ini CPM dulu. Nah, ini contoh pekerjaannya. Nah, kalian bisa lihat ini sebenarnya soalnya itu kayak gini. Ada kayak kegiatannya apapun, ada apa aja, kita baru jabarkan melalui diagram. Nah, untuk pekerjaan kritis, artinya kegiatan kritis itu total float-nya itu 0. ES dikurang LS itu 0. Nah, ini kita lihat ya. Ini nomor pekerjaan. Nah, ini earliest event time finish. Earliest event time start. Yang ini yang finish. Kalau ini dikurang, yang atas kurang bawah 0, itu berarti total kegiatan itu kritis. Tuh, kita lihat pekerjaan A, 2,2, 0. Pekerjaan D, 5,5, 0. Pekerjaan G, 8,8. Nah, makanya di sini kegiatan kritisnya A, D, G, H, L. Oke, ngerti? Nah, ngerti semua ngerti. Nah, selanjutnya ini PDM.
Nah, kalau PDM itu lebih ke lebih kompleks ya, lebih dia activity-nya di kegiatannya itu di diagramnya itu. Jadi di sini lebih lengkap. ES, EF, LS, LS, LF lebih lengkap, ada 4, ada 4. Nah, yang kalian lihat di sini ada yang panahnya, ini panah nih. Nah, ini nih itunya apa namanya? Yang sudah dijelasin ke ASD. Ada FF, ada finish to finish, ada FS, finish to start. Nah, ini berpengaruh. Jadi penjadwalan kalian harus selesai dulu, baru bisa kerjain PDM ini. Harus benar, bukan harus selesai, harus benar. Kalau salah, nggak selesai ini PDM. Jadi, siapa yang ngerjain penjadwalan harus benar. Nah, ini sudah dijelasin Kak G tadi. Ada lab, ada list. Nah, ini nanti kalian baca aja sendiri. Kalau mau minta, boleh minta. Nah, ini contoh diagramnya. Contoh diagramnya kita langsung contoh soal ke yang bakal kalian kerjain nanti ya. Nah, ini ntar dulu. Nah, kelihatan? Kelihatan semua? Kelihatan? Ya. Nah, ini yang bakal kalian kerjain nanti. Kalian bakal buat diagramnya tadi, itu di Excel. Oke? Kalian buat diagram kayak gini, diagram PDM-nya di Excel. Nah, yang ini, di kiri ini penjadwalan kalian. Penjadwalan kelompok kalian taruh dilampirin di Excel PDM-nya kayak gini. Nah, terus kalian buatlah kotak-kotak kayak gini, kotak-kotak. Bentuk PDM itu kotak-kotak kayak gini nih. Yang tadi udah dijelasin ya. Nah, ini ada panah-panahnya. Nah, kita lihat contoh perhitungannya ya, langsung ya. Nah, yang di sini, yang di tengah, di bawah nama, di sini, di bawah nama ini durasi. Oke. Yang ini tadi, alias start. Alias start, yang ini alias finish. Ini latest start, ini latest finish. Oke, ingat? Mantap. Nah, cara dapat alias finish tadi, alias start ditambah durasi. 0 tambah 3, 3. Lanjut, 3 tambah 3, 6. Nah, lihat durasinya ini dari penjadwalan kalian. Misalnya pekerjaan offline nih, durasinya 3 hari kan? Berarti di sini 3. Kayak gitu. Nah, semuanya berlaku kalau nggak ada keterangan. Contoh yang ada keterangan ya, ini FS nih. FS tadi finish to start. Finish to start itu artinya waktu pekerjaan yang sudah selesai, pekerjaan selanjutnya langsung mulai. Finish to start artinya. Karena di sini ada plus 3, berarti finish to start plus 3 hari. Artinya dia pas sudah selesai, langsung mulai ditambah 3 hari. Nah, lihat ya, ini early start-nya 16, durasinya 1. Berarti early finish-nya 17, tinggal ditambahin aja. Nah, harusnya kan di early start yang di sini itu 17 juga. Tapi kan ada keterangan, ada finish to start plus 3, berarti dia ditambahin 3 gitu. Jadi early start yang di pekerjaan 2.1 ini ditambah 3 lagi. Jadi 20 kayak gitu. Nah, ini sama aja nih, 20 tambah 2, 22 kayak gitu. Terus kalian sampailah pekerjaan kalian selesai semua. Nah, itu perhitungan maju untuk dapat listnya semua. Nah, untuk dapat yang bawahnya, yang latestnya itu dari perhitungan mundur. Nah, ini ada penjelasannya ya. Kalau mau lihat ES-nya kalau lupa. Nah, caranya dari yang terakhir. Nah, ini pekerjaan terakhir nih. Nah, nih. 80 dikurang 2. Karena dia perhitungan mundur jadi dikurang ya. 80 kurang 2, 78. Kayak gitu. Ngerti semuanya? Ngerti angkat tangan, boleh bertanya. Izin aja nggak? Boleh, apa? Tadi yang untuk yang kayak bagian FS plus 3 itu tuh maksudnya dari finish itu ditambah 3 baru start atau cuman tadi maksudnya? Berarti artinya selesai FS itu finish to start. Artinya selesai dia pekerjaan itu langsung mulai pekerjaan selanjutnya. Tapi kalau dia ada plus berapa harinya, sesuaiin aja. Misalnya plus 3, berarti selesai pekerjaannya ditambah 3 hari selanjutnya, kayak gitu. Nah, itu tuh dapatnya dari penjadwalan kalian. Penjadwalan kalian kan tadi sudah disuruh kasih untuk nambah-tambah itu. Ini kan ada FS, ada FS, ada FS. Nah, itu sesuai dengan penjadwalan kalian. Kayak gitu. Nah, ya, maksudnya
Tanya. Kalau nggak ada, nanti Kak Gladys menjelaskan yang di Microsoft Project-nya. Karena di ini ada Excel, ada Microsoft Project juga. Begitu. Ada yang mau tanya? Kita kalian, kalau nggak tanya. Kalau nggak ada yang kita mau tanya, yang QC boleh. Kak, mau nanya Kak. Oh, boleh. Siapa nih? Itu kan ini yang pekerjaan 3.1.3 ini yang acian kan? 3.3. Enggak. 3.3. Yang ini 3.1.2 plesteran dinding bata 3.2. 3.1. yang di PDM-nya Kak. Ini. Nah, iya. Itu FS1 gimana Kak? Nggak kelihatan, coba Kak. Ini FS1. Oh, kita lihat dari sebelumnya ya. Ini kan ini di sini nih. Biar nggak bingung. Nih, 49 nih. Ya kan? Ini 49 di ES pekerjaan 3.1. Ditambahin durasi jadi 58 kan? Tuh, 58. Ini latest ini earliest finish, oke? Nah, earliest finish kan FS kan selesai langsung ditambah. Harusnya ini 58 di ES yang di sini itu 58 juga, tapi karena dia plus 1 jadinya 59. Oh iya, paham Kak. Keren kamu. Pintar. Siapa lagi yang tidak mengerti? Mengerti semuanya? Kak Abdi bingung. Tanya doang. Kalau nanya, Nanya lagi Kak. Oh, boleh. Nah, itu kan yang habis dari pekerjaan plesteran ke acian. Itu tuh ada Ya, yang biru, ada yang lanjut yang merah. Itu gimana Kak? Oh iya. Oh ini ya. Ini ada penjelasan nih. Yang merah jalur kritis, yang biru jalur non kritis. Yang jalur kritis tadi itu kalau earliest finish sama latest finish dikurang dia 0. Contoh, ini 54 dikurang 54 0. Berarti dia jalur kritis. Ini 56 dikurang 58 enggak 0, berarti bukan jalur kritis. Ngerti? Belum ngerti? Oh iya. Iya Kak, ngerti. Ngerti kan ya? Sudah salah ngerti kan. Nah, yang mana tadi Kak yang kritis? Ini nih, yang earliest finish sama latest finish yang dikurang 0. Nih, 77 kurang 77, 0. 76 kurang 76, 0. Berarti dia jalur kritis nih. Kalau yang enggak 0, contohnya ini nih, pemasangan plafon gypsum. Tuh, 56 dikurang 58, enggak 0. Berarti enggak jalur kritis. Ya, makanya dia biru. Tapi yang Kak, kayak sebelumnya itu ada cabang birunya juga Kak, walaupun dia habis dikurang jadi 0. Yang ini ya? Yang ini kan? Yang 3.1.3 itu Kak, itu kan ada cabang 2. Sama-sama. 3.1.3. Pekerjaan acian. Bentar ya. Mana ya? Oh ini, iya. Benar. Apa? Nah itu kan habis Kak. Seharusnya kan merah B, tapi itu ada biru juga. Karena di penjadwalan kalian itu ada yang pekerjaan itu selesainya pada dasar itu nggak cuma satu. Ngerti nggak? Ini mana ya contohnya? Nah kayaknya contohnya 52 kan predecessornya banyak. Jadi cabang itu juga banyak, nggak cuma satu kayak gitu. Yang kritis itu cuma satu jalurnya. Nanti kalian kerjain dulu lah. Pasti pas tengah jalan bisa nggak kalian lah. Gitu aja, gitulah. Oke Kak. Mantap. Kak, itu boleh. Garis kan misalnya nih kotak 1 sama kotak 2 ya. Kotak 1 ke arah kotak 2. Nah, kotak satunya itu yang 0 baru dia merah kan atau Aku izin bantu jawab. Jadi itu sebenarnya awalnya jalurnya itu biru semua.
biru semua kan. Nah, baru merah itu nanti setelah kita udah nentuin diagramnya, baru nanti kita lihat jalur kritisnya itu di mana. Nah, kayak misalnya Lintang bilang tadi kan ada 2 tuh yang pekerjaan acian. Nah, sebenarnya kan yang merah itu menunjukkan jalur kritis atau jalur paling lama kan. Jadi dia sebenarnya nggak ada hubungannya. Nggak apa-apa kalau misalnya satu jenis pekerjaan ini itu ada 2 panah, merah sama biru. Karena yang merah itu cuma sebagai penanda kalau ini tuh jalur paling lama, jadi jalur kritis gitu. Nanti ditunjukin di MS Project ada kok. Nah, ini kan kalian baru lihat dari Excel-nya. Sebenarnya ada MS Project-nya. Nah, Kak Gladys coba adain yang Microsoft Project-nya dulu. Mungkin biar lebih ngerti sekalian. Oke? Kalian lihat dulu Microsoft Project-nya. Baru di sini Afi udah selesai kan? Udah. Di sini aku bakal lanjutin yang di MS Project dulu. Ini udah nampak nggak share screen? Nah, kan kita ada 2 bab. Yang pertama itu ada CPM sama PDM. Untuk yang CPM itu nanti kalian ambil dari sini. Jadi CPM itu tuh lampiran yang kakak tandain ini di sebelah sini, di sebelah kanan ini. Nah, caranya itu nanti sebenarnya di modul udah ada, jadi kalian tinggal kontrol P aja. Nah, biasanya kalau dari MS Project, dia itu bentuknya masih kayak gini, nggak satu halaman. Jadi kalian nanti atur dulu semua ini harus muat satu halaman. Jadi kalian tinggal atur aja halamannya, baru fit, baru ini oke. Nanti kalian jadiin ke PDF. Usahain pas ngelampiri ini, nanti apanya masih jelas ya tulisannya, yang ini. Nah, ini masih jelas kalau bisa. Itu untuk lampiran yang CPM. Nah, selanjutnya nanti kita masuk ke PDM. Kalau yang di PDM, kalian tekan dari Gantt ini dalam bentuk network. Nah, ini itu kan tadi yang dijelasin sama Afi, PDM-nya itu dalam bentuk Excel. Nah, supaya biar lebih gampang, kalian tuh bisa ngambil dari MS Project kalian. Nah, cuman biasanya dari MS Project itu bentuknya masih berantakan banget. Kayak gini kan, masih manjang lah dia ibaratnya. Nah, kalian harus rapiin dulu kalau misalnya yang dari MS Project ini. Cara rapiinnya itu, kalian ini, network, baru nanti ada layout, baru kalian klik yang allow manual ini. Nanti sampai dia udah bisa kalian pindahin. Jadi misalnya kayak gini, ini kan manjang nih. Ini kalian rapiin. Kalau kalian mau rapiin ke bawah juga boleh, supaya dia nggak terlalu ribet nanti pas kalian buat ininya, PDM yang di Excel. Nah, baru tadi kan kalau misalnya kita lihat di PDM itu ada early start, ada early finish, ada latest start, sama latest finish kan. Nah, itu kalian atur juga dulu dari MS Project-nya. Jadi kalian ketik box style tadi, baru nanti kalian pilih yang critical, standar, baru more template, baru kalian copy dulu yang standar ini. Nah, kalian buat formatnya, kakak buat ini. Jadi di sini kita pilih selnya 3. Bentar ya. Di sini kalian buat early start. Baru di sini early finish. Di sini last start. Di sini last finish.
Baru di sini itu ini kosong dulu. Baru di sini ID. Ini di sini name kerjaannya, sama di sini nanti durasi. Nah, ini kalian buat ininya, kotak-kotaknya. Baru oke. Nah, jadi kita oke dulu. Jadi nanti yang kritikal, non-kritikal ini kalian ubah sama yang udah kalian buat tadi template-nya, copy of standard kan. Non-kritikal juga, yang critical summary juga, non-critical summary juga. Pokoknya ini nanti kalian ganti semua ke copy ke template yang baru kalian buat tadi. Nah, nanti bentuknya bakal berubah kayak gini. Nah, jadi di sini ada early start-nya, ada early finish, ada latest start, latest finish. Jadi patokan kalian ngerjain yang di Excel nanti bisa pakai ini. Terus sebenarnya tadi kan kalau yang Afi jelasin itu kan pakai penomoran ya. Nah, penomoran itu sebenarnya diambil dari urutan tanggal penjadwalan kalian ini. Misalnya mulainya tanggal 5. Jadi tanggal 5 itu 0. Nanti di tanggal 6 itu 1. Di tanggal 7 itu yang kedua. Jadi bisa juga kalian pakai ini atau kalian mau buat manualnya dulu boleh. Yang penting supaya lebih gampang kalian rapin dulu MS Project-nya, jangan manjang kayak gini biar kalian tahu cara ngatur di PDM apanya nanti. Nah, selain itu nanti ini kalian lampirkan juga ke PDF. Nanti waktu asistensi yang kalian kumpulin MS Project sama lampirannya. Aku stop dulu ini. Yang tadi ada yang mau ditanya nggak? Atau udah jelas semua? Udah jelas semua ya berarti ya? Oh, mau nambah ya, kalau kalian tuh harus buat penjadwalan dulu. Jadi mau tidak mau kalian harus kerjanya, kalau menurut aku harus kerja sekarang, karena PDM pertama penjadwalan susah. Tidak mudah-mudahnya PDM juga sama, kalau kalian kerjanya telat aja dapat yang asistensi, dapat yang asistensi. Oke, sama kakak terakhir hari Minggu lah, hari Minggu terakhir kalau kalian yakin dapat revisi, oke? Kalau tidak yakin Sabtu, kalau udah yakin itu Jumat terakhir, oke? Nah, Sama juga kalau misalnya yang asistensi sama aku itu terakhir ngumpul pertamanya hari Minggu. Kalau sama aku terserah mau ngumpulin jam berapa aja boleh. Nanti kalian boleh. Yang penting kalian ngumpulnya terakhir hari Minggu. Baru nanti terakhir ACC seperti jadwal seperti biasa. Nah, kan untuk minggu ini ada 2 bab. Nanti suaranya masih balik. Balik. Cek. Nah, kan minggu ini tuh ada 2 bab, penjadwalan sama PDM itu. Nah, jadi
kalian itu kalau biar memudahkannya, kalian ACC dulu dari bab penjadwalan. Biar kalian nanti mudah buat PDM-nya gitu. Nah, jadi kan kalau 2 bab kayak gitu, berarti kan waktu ACC, waktu asistensi kalian ini kan seminggu ya. Nah, itu aturlah di kalian mana bagusnya gitu. Pokoknya kalian bagilah segimana mungkin biar seminggu itu cukup untuk asistensi 2 bab ini gitu. Kan kalau kayak penjadwalan kan nggak terlalu ribet ya. Nah, untuk di penjadwalan itu kan ada kakak sama Kak Ragil. Nah, kalau untuk asistensi penjadwalan itu, kalian nanti kirimin Excel yang rekapan volume yang durasi tadi, MS project-nya, sama WBS kalian yang udah di ACC sebelumnya. Jadi kalau untuk asistensi penjadwalan, kalian kirim 3 itu ya, baik ke kakak atau ke Kak Ragil, pasti 3 file itu yang diminta nanti. Nah, untuk kakak sendiri, kakak asistensinya di line. Cukup perwakilan kelompok kalian saja yang ngechat kakak gitu. Satu kelompok itu 1 orang aja gitu. Gak usah, walaupun misalnya nanti ada revisi tuh, tetap orang itu aja yang ngechat kakak ya, jangan kayak ganti-ganti gitu kak. Kalau misalnya nanti ada revisi. Nah, kakak itu di line. Mungkin boleh kalian catat ID line kakak itu Akde Sekar. Kecil semua, nggak ada spasi. Nanti boleh setelah ini boleh kalian add dulu ya line kakak gitu. Saya kak takut kalau nanti di WA apa sih nggak kelihatan chat kalian gitu. Jadi ya kak harap kalian untuk asistensinya semuanya di line ya. Kalau Kak Ragil Nah, kalau Kak Ragil lewat WhatsApp yang ada di grup. Kalau Kak Ragil di WhatsApp ya. Kalau kakak di line. Itu aja sih kalau dari kakak. Ada yang mau ditanyain nggak? Masalah asistensi atau apapun itu? Kalau untuk pembagian kelompok ganjil atau genapnya itu? Kalau untuk kelompok ganjil, itu asisten penjadwalannya itu sama kakak, terus yang PDM-nya itu sama Kak Afi. Tapi kalau kelompok genap, itu yang penjadwalannya sama Kak Ragil, PDM-nya sama Kak Gladys. Sudah jelas? Oh iya. Oke. Kalau kalian nanti malah mau langsung ACC penjadwalan, boleh. Boleh. Biar kalian cepat ngerjain PDM kan. Ada tambahan? Dek, kakak mau nambahin ya. Yang kemarin asistensi volume sama kakak, kan udah kakak asistensi, udah kakak ACC. Terus kan masih ada beberapa yang salah juga kalian kan. Nah, nanti kan ketahuan salahnya di bab penjadwalan, kayak misalnya yang nggak urut atau sebagainya. Nah, itu nanti di bab volumenya sesuaiin lagi, sempurnain lagi. Nanti di respon akhir kakak cek lagi. Jadi sesuaiin lagi aja, nggak apa-apa diubah. Sekian sih dari kakak. Dari kakak yang lain ada tambahan nggak? Kamu kakak juga di line ya, jangan di WA. Ada yang mau ditanyain nggak? Izin nanya Kak, Boleh. untuk asistensinya itu per hari ada batas jamnya gitu Kak? Sebenarnya kan kalau kalian baca di SOP untuk asistensi kemarin, itu kan batas ngechat asisten itu jam 8 malam. Tapi itu balik lagi ke kakak asistennya masing-masing. Kalau kakak pribadi, kakak bebas mau kalian kirim jam berapa aja ke kakak, mau jam 1, jam 2 nggak apa-apa gitu. Tapi nanti jangan di spam masuk kakak. Kakak balasnya kapan kakak bisa gitu. Nah, soalnya kan ngecek penjadwalan ini kan harus apa ya, prepare laptop ya, buka MS Project segala macam gitu. Jadi kapan kalian selesai udah kirim aja ke kakak gitu. Kalau Kak Gladys kan tadi juga bebas ya, Kak Gladys tadi bebas juga jam berapa.
Kalau Kak Afi gimana? Ada batas waktunya, Kak? Nggak ada. Tapi kalau misalnya kalian kirim malam, kalau aku balasnya besoknya ya resiko ya. Karena kita nggak tidur, belum ngepush, belum ngapoi kan. Jadi terserah lah kirim berapa be, jam berapa be. Minggu juga nggak apa-apa nak kirim terakhir soalnya. Ya, benar. Oke. Nah, berarti Kak Afi berarti juga bebas ya. Ragil Ya, ada bebas. batas Ragil bebas. Nah, berarti untuk kakak asisten yang minggu ini bebas kalian mau ngirim jam berapa aja, tapi memang nggak usah di spam. Nanti tergantung kakaknya balasnya kapan gitu. Jangan spam. Kalau spam aku spam balik pokoknya. Jangan spam. Yang di spam balik. Kak, untuk yang tadi asistensi penjadwalan itu isinya apa, Kak? Excel, WBS semua apa? Excel, file MS Project-nya, sama WBS. Oh iya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Kalau untuk bab CPM sama PDM tadi, Kak, cuman project ya? Project sama Project. Excel-nya. Project, Excel, sama lampiran di laporannya ya. Iya, itu boleh juga. Yang CPM tadi kan di lampiran. Untuk yang Excel ini yang kotak-kotak tadi kan, Kak, yang sebelum dipindah ke project itu. Oh iya. Itu bukan kotak-kotak, itu tuh PDM. Iya, PDM Kak maksudnya. Iya, Maaf ya. Iya, sama PDM. Benar. Kak, Ya. ID lain Kak Afi apa, Kak? Gazi. Gazi. Gazi atlas kalian. Iya, aku lewat AB ya. Ada apa-apa? Aku penuh sudah. Siapa ini langsung jangan nge-spam dulu. Adik deh. Malam apa pas nak CC. Jangan edkar. Gimana? Ada lagi Dek yang ditanya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang nanya, kakak mau ngasih pertanyaan. Siapa yang bisa jawab nanti kakak kasih plus. Baik kakak atau Kak Ragil lah nanti yang jawab. Untuk kelompoknya. Nah, kak mau nanya tadi kan ada 4 ya, ada 4 hubungan pekerjaan yang di predecessor tadi. Ada nggak yang bisa nyebutin sama ngasih penjelasan lah sedikit untuk hubungan pekerjaan tadi?
Ada nggak yang mau jawab dulu sebelum kakak tunjuk? Nggak ada yang mau jawab ya? Udah, berarti kakak tunjuk ya. Siapa nih ya? Yang nggak kelihatan muka deh. Satria. Satria ya, Satria. Satria muncul. Nah, Langsung muncul. Langsung muncul. langsung muncul ya. Udah, Satria coba tadi dipanggil Kak Ragil, coba bisa nggak nyebuti hubungan antar pekerjaan di penjadwalan tadi? Apa Kak? Maaf Kak. Bisa sebutin nggak hubungan pekerjaan yang di penjadwalan tadi? Yang FF, SS, gitu. Itu kan? Dia kasih tahu kalau jawaban dia. Ayo Satria. Iyalah, kasih spill tuh. Terbaik Halo Satria. Halo Kak. Tadi terkeluar Kak dari Zoom. Oh, ya sudah. Lagi mikir Kak, apa Kak hubungannya Kak? Lagi mikir. Ya udah, nanti kalau ketemu kakak tanya lagi. Kakak cari yang Oh lain iya, dulu. oke Kak. ada tambahan tak? Temennya Alizan. Ya udah, Satria coba tunjuk satu kawannya deh yang untuk jawab. Ya udah. Coba Adi Nuriza deh. Ya. Nah, coba deh, jelaskan gimana caranya. Enggak on-mic di pasal. Masuk nggak cara? Masuk nggak suara Kak Ali? Kak Ali request katanya mau kelompok dia. Ade siapa? Nuriza. Ade Nuriza. Mana Ade Nuriza? Mana sih Ade Nuriza? Mana Ade Nuriza? Iya Kak. Nah, itu dia. Tadi Kak Ali request katanya maunya Ade yang jawab. Ulangi Kak pertanyaannya Kak. Sebutkan dan jelaskan secara singkat hubungan pekerjaan yang ada di bab penjadwalan. Hubungan apa Kak? Kata-kata Kak. Antar pekerjaan yang ada di bab penjadwalan. Ayo Ade. Halo Ade. Kak suaranya kecilnya Kak. Udah, ganti orang be. Ulan Nurita be. Nah, Ulan Nurita. Mana? Ini enggak Ulan Nurita. Oh ya, Ulan Nurita coba. Kelompok 7B Ulan Nurita. Ya Kak. Coba sebutin apa aja hubungan pekerjaan yang dipakai di bab penjadwalan. Kenapa? Spotlight. Kenapa spotlight itu? Jadi ada FF sama FS Kak. Kalau FF tuh finish to finish. Kalau FS tadi finish to start. Finish to start tuh jika selesai pekerjaan yang satu itu langsung mulai ke pekerjaan yang lain. Itu Pak. Yang finish to finish-nya? Nggak tahu ya? Oke, apa? Kelompok ganjil. Kelompok ganjil berarti dia. Oh iya, ya udah. Nanti ingetin kakak ya untuk perwakilan kelompoknya dan sama kakak kelompok 7B. Iya Kak. Oke, Gadis.
Waduh, mau nanya nggak? Ya. Pertanyaan dari aku, mungkin tadi kan di PDM ada jalur warna merah ya. Mungkin ada yang bisa jelasin nggak jalur merah itu apa dan pengertiannya apa? Izin menjawab, Kak. Iya, boleh Bintang. Menurut saya, Kak, jalur yang merah itu tuh namanya jalur kritis, Kak. Itu jalur yang paling lama selesainya dan itu dilihat dari kalau misalnya early start-nya itu dikurang sama early start sebelumnya itu hasilnya 0. Gitu, Kak. Nanti Lintang ingetin kakak ya buat ini. Kalau misalnya udah bisa jawab pertanyaan kemarin waktu asistensi nanti. Maaf, Kak, apa, Kak? Putus-putus. Nanti ingatin kakak. Nanti kalau misalnya asistensi ingatin kakak kalau misalnya Lintang kemarin udah jawab pertanyaan pas ini pembekalan. Oke, Kak. Makasih, Kak. Halo Dek, suara kakak kedengeran dah ya? Masuk ya? Nah, kakak nih mau pertegas saja ya. Kawan-kawan yang kemarin yang ngerasa kontribusinya kurang untuk kelompoknya, bantulah kawannya minggu ini. Kasihan solo atau duo baik mereka. Misalnya apalagi kalian cuma berdua misalnya kan, tambah susah kawannya. Nah, mohonlah kesadaran kalian tingkatkan lagi. Waktu kalian masih ada untuk kalian bertobat lah ibaratkan. Kalian bantu kawan kalian itu. Kan jadi kakak waktu respon akhir atau kakak kalian respon akhir, kawan ini ada kontribusinya. Ada nilainya. Pokoknya kalau kalian tidak kontribusi, ketahuan lah pasti kalian tidak pegawai. Ya, sama. Kakak tolong ya. Kakak minta tolong ini. Kalian itu kan sudah dibagikan SOP, jangan berkaos. Kalau berkaos minimal berkerah. Enggak usah tiba-tiba langsung sembunyikan badan lah. Kakak tahu. Minggu kemarin juga ada kayak gitu kan. Kita ambil kesepakatan aja. Kami aja berkemeja nih. Semua asisten sekarang ini kemeja. Kami ini menghormati kalian. Nah, kalian itu nantinya harus tinggal bisa nggak menghormati sama. Itu aja maksud kakak. Minggu depan jangan lagi berkaos. Kalau kaos berkerah. Itu aja ya. Kawan-kawannya juga bantulah kawannya ya. Jangan numpang nama aja. Itu baik. Pikir. Ada lagi yang mau ditanyain adik-adik? Kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, berarti nggak ada lagi yang nanya ya. Nah, sebelum penutupan, kita bakalan dokumentasi dulu. Jadi, tolong kameranya dihidupin sama tolong posisi kamera itu kayak kakaknya. Betina. Nampak ya, nampak muka-mukanya gitu. Jadi kalau waktu di SS, nampak muka kalian mengikuti praktikum gitu. Nah, yang Aji Pangestu belum nampak, Medi belum nampak, Reza belum nampak, Muhammad Afgazi juga belum nih. Fahriansyah juga. Ya, Indri juga belum. Ya, yang nggak nampak di spotlight sama co-host.
Sultan lah ngomong itu. Udah, proses. Coba belum ada semua deh, Pak. Satria, Oke. on cam, Sat. Nah, Oke. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Oke, boleh bergaya guys, boleh bergaya. Santainya kan. 1, 2, 3. Sekali lagi. buat. 1, 2, 3. Oke. Siapa yang menutup? Udah yang menutup ya? Ya, mungkin sekian untuk live hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.